Dimulai pada tanggal 8 Desember tahun 1941, secara tiba-tiba pasukan Jepang menyerang ke Asia Tenggara dan membombardir wilayah Pearl Harbor, yaitu pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Pasifik yang menewaskan sekitar 2.400 korban jiwa. Setelah penyerangan atas wilayah Pearl Harbor, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborg-Stachouwer menyatakan perang terhadap Jepang. Berselang 3 minggu, tepatnya pada tanggal 11 Januari tahun 1942, tentara Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur menggempur pasukan Belanda, dan tidak membutuhkan waktu lama dalam penyerangan. Pada tanggal 12 Januari tahun 1942, pasukan beserta komandan Belanda menyerah kepada pasukan Jepang. Penyerangan pasukan Jepang kemudian bergerak ke wilayah Balikpapan dan Samarinda, yang kala itu diketahui sebagai salah satu sumber daya alam dan minyak terbesar. Dalam pengambilan wilayah ini tidak membutuhkan waktu lama bagi Jepang mengambil alih wilayah tersebut. Setelah pada tanggal 29 Januari tahun 1942, Pontianak berhasil dikuasai, lalu berikutnya pada tanggal 3 Februari tahun 1942, wilayah Samarinda juga berhasil dikuasai oleh pasukan Jepang. Sesampainya di Kota Bangun pada tanggal 5 Februari tahun 1942, tentara Jepang melanjutkan penyerbuannya ke lapangan terbang Samarinda II, yang waktu itu masih dikuasai oleh tentara Hindia Belanda atau dikenal dengan Kenil. Tidak berselang lama, tanggal 10 Februari tahun 1942, wilayah Banjarmasin juga berhasil dikuasai oleh pasukan Jepang. Dengan berhasilnya menduduki Kalimantan, Jepang kemudian memperluas wilayah pendudukan dengan menurunkan pasukan payung di wilayah Sumatera, tepatnya di Palembang, tanggal 13 hingga tanggal 15 Februari tahun 1942. Upaya penyerbuan ini dilakukan oleh Jepang untuk merebut sumber daya minyak yang berada di Pelaju Oil Refinery dan Sungai Gerong. Akibat dari penyerangan ini, pasukan Amerika British Dutch Australian atau disingkat ABDA Command, dengan nama kode ABDA Com kewalahan menghadapi pasukan Jepang. Hal ini yang membuat tentara ABDA mundur ke Oosthaven di wilayah Bandar Lampung, namun sebelum mundur, pasukan ABDA sempat meledakkan beberapa tangki penyimpanan bahan bakar di wilayah kilang minyak Pelaju. Dengan jatuhnya wilayah Palembang oleh pasukan Jepang, maka terbukalah peluang untuk merebut Pulau Jawa bagi tentara Jepang. Pada tanggal 1 Maret tahun 1942, tentara Jepang ke-16 berhasil mendarat di Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten dan di Kragan, Jawa Tengah. Bersamaan dengan itu, tanggal 1 Maret tahun 1942, Jepang juga mendaratkan satu detasemen yang dipimpin oleh Kolonel Toshinori Shoji dengan kekuatan 5.000 orang di wilayah Eretan sebelah barat Cirebon. Pada hari yang sama, Kolonel Shoji juga telah berhasil menduduki wilayah Subang. Momentum itu dimanfaatkan oleh pasukan Jepang dengan terus menerobos ke lapangan terbang Kalijati yang jaraknya sekitar 40 km dari wilayah Bandung. Setelah melalui pertempuran singkat, pasukan-pasukan Jepang berhasil merebut lapangan terbang Kalijati. Tanggal 2 Maret tahun 1942, tentara Hindia Belanda berusaha merebut kembali wilayah Subang yang telah dikuasai pasukan Jepang yang dipimpin Kolonel Shoji, akan tetapi pasukan Hindia Belanda tidak berhasil merebutnya. Serangan balasan kedua atas wilayah Subang yang dilakukan oleh pasukan Hindia Belanda tanggal 3 Maret tahun 1942, namun tidak berhasil. Akhirnya tentara Hindia Belanda berhasil dipukul mundur oleh pasukan Jepang.
Pada tanggal 5 Maret tahun 1942, pasukan Jepang melanjutkan serangannya ke wilayah Batavia yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Imamura, serta didukung satuan udara untuk membombardir Batavia. Sementara pasukan Belanda di Batavia yang terdiri dari tentara Kenil dan dipimpin oleh Mayor Jenderal Siling, jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga dengan mudah dikalahkan oleh pasukan Jepang. Namun di balik kekalahannya ternyata mereka memberlakukan politik bumi hangus, yaitu dengan membakar pelabuhan Tanjung Priuk. Usai pembakaran pelabuhan Tanjung Priuk, tentara Belanda yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Siling memilih mundur ke arah Bandung. Dengan begitu wilayah Batavia telah dikuasai dan dijadikan markas besar tentara ke-16 pasukan Jepang yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Imamura. Setelah jatuhnya kota Batavia, tentara Jepang langsung bergerak ke arah selatan dan berhasil menduduki Buitenzok di wilayah Bogor, dan pada waktu yang sama, tentara Jepang juga bergerak dari Kalijati untuk menyerbu wilayah Bandung dari arah utara. Mula-mula digempurnya pertahanan Belanda di daerah Ciater, sehingga tentara Hindia Belanda mundur ke daerah Lembang dan menjadikan Lembang sebagai pertahanan terakhir. Akan tetapi daerah pun tidak berhasil dipertahankan, sehingga pada tanggal 7 Maret tahun 1942, Lembang berhasil dikuasai oleh pasukan Jepang. Tak lama sesudah berhasil didudukinya posisi tentara Kenil di Lembang, maka pada tanggal 7 Maret tahun 1942, pada petang hari pasukan Belanda di sekitar Bandung meminta penyerahan lokal. Kolonel Soji menyampaikan usul penyerahan lokal dari pihak Belanda ini kepada Jenderal Imamura, tetapi tuntutannya adalah penyerahan total daripada semua pasukan serikat di Jawa dan bagian Indonesia lainnya. Jika Belanda tidak mengindahkan ultimatum Jepang, maka kota Bandung akan dibom dari udara. Lalu Jenderal Imamura juga mengajukan tuntutan lainnya agar Gubernur Jenderal Belanda juga turut dalam perundingan di Kalijati yang diadakan selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Jika tuntutan ini dilanggar, pemboman atas kota Bandung dari udara akan segera dilaksanakan. Akhirnya pihak Belanda memenuhi tuntutan Jepang dan keesokan harinya, baik Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg-Stachouwer maupun Panglima Tentara Hindia Belanda serta beberapa pejabat tinggi militer dan seorang penterjemah pergi menuju ke Kalijati. Di sana mereka kemudian berhadapan dengan Letnan Jenderal Imamura yang datang dari Batavia. Dari hasil pertemuan kedua belah pihak adalah kapitulasi tanpa syarat Angkatan Perang Hindia Belanda kepada Jepang. Keadaan ini memaksa Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborg-Stachouwer, menyerah tanpa syarat terhadap tentara Jepang oleh pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dalam sebuah pertempuran di Kalijati pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal Terpoorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada tentara ekspedisi Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Maka dengan ini berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan dengan resmi ditegakkan kekuatan kemaharajaan.